Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas materi tentang uang dan lembaga keuangan atau bank pada materi atau mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hakikat uang, bank, dan suku bunga. Nah, kita ketahui bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Nah, jadi di masa ekonomi modern, uang mereka menganggap untuk membayar utang dan menimbun kekayaan. Ya. Kemudian J.M. Keynes, ahli ekonomi, menyatakan bahwa uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipegang masyarakat selain dalam bentuk tabungan di bank, saham, atau surat berharga lainnya. Nah, bukan dipegang saja, melainkan bisa dalam bentuk tabungan di bank, dalam bentuk saham, atau surat berharga lainnya. Itu menurut Keynes. Nah, di sini bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Nah, kemudian di dalam bank itu ada yang namanya suku bunga. Suku bunga itu adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun dibagi dengan jumlah pinjamannya. Menurut Curry and Fire, di dalam bukunya suku bunga itu adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun dibagi jumlah pinjaman. Kemudian tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Selanjutnya, ada fungsi uang dan permintaan uang. Nah, kita bisa melihat bahwa fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli lagi dibagi menjadi dua, ada fungsi sebagai alat penukar dan fungsi sebagai satuan hitung. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi turunan, terbagi menjadi dua juga, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ya, sedangkan permintaan uang adalah hubungan antara jumlah uang yang diminta dan tingkat suku bunga nominal. Nah, jadi permintaan uang ini ada kaitannya dengan tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunga naik, maka orang lebih memilih untuk tidak memegang uang. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka orang akan lebih memilih untuk memegang uang. Nah, di sini ada rumus permintaan uang, yaitu M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana M itu adalah kuantitas uang, P tingkat harga, Y output agregat atau pendapatan, dan V tingkat perputaran uang. Nah, selanjutnya permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut Keynes, ya, ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai pada masyarakat. Yang pertama untuk motif transaksi, yang kedua berjaga-jaga, dan yang ketiga spekulasi. Ya, di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, besar kecilnya pembelanjaan negara
yang berkaitan dengan pendapatan nasional, dan yang kedua faktornya yaitu cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Nah, itu dua ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kemudian jumlah uang beredar. Nah, di sini mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan luas. Nah, kita lihat peredaran dalam arti sempit atau disimbolkan dengan MI ya, sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral. Nah, itu definisi dari uang beredar dalam arti sempit, yaitu sebagai uang kartal ditambah uang giral. Rumusnya MI sama dengan KR ditambah GR, ya, GR, di mana GR itu currency, uang kartal, ya, dan GR itu demand deposito atau uang giral. Kemudian jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran. Bisa diperluas dan mencakup alat pembayaran yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka dan simpanan tabungan. Oke, selanjutnya ada uang beredar dalam arti luas. Berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 ditambah deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Nah, ini ada rumusnya, M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD, di mana TD itu deposito berjangka dan SD itu saldo tabungan. M1 itu tadi uang kartal dengan uang giral. Oke. Nah, uang beredar dalam arti luas ini atau M3 didefinisikan sebagai uang beredar dalam arti lebih luas adalah M3 yang mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non-bank. Kemudian model ML, kebijakan moneter. Kebijakan moneter didefinisikan sebagai rencana dan tindakan otoritas moneter yang tersusun untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Yang selanjutnya ada politik diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit atau uang di sini yang beredar, memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Ya, yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.
Dan yang selanjutnya, himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Oke, selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter adalah yang pertama, memberikan kesempatan kerja, memberikan kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Baik, sampai di sini saja materi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih para penonton setia, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.